Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya M. Ihwan, mahasiswa UKM PPG PAI Angkatan 3 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511115429. Bidang studi pendidikan agama Islam. Saya berasal dari kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Saat ini saya mengajar di SDIT Permata Bunda 2, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Masya Allah, sepertinya anak-anak hari ini pada semangat-semangat semua ya. Baik anak-anak, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik dan sehat. Baik anak-anak yang solih-solihah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, seperti biasa, adakah yang tahu kegiatan apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Baik, silahkan dipimpin ketua kelasnya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membaca doa dengan khusyuk dan tertib. Insya Allah anak-anak mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Iwan mau tanya juga nih. Kalau Pak Iwan alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar anak-anak semua? Adakah yang sakit di sini? Ada siapa yang sakit? Mirwan sama Uda sama Beril. Baik. Yuk kita sama-sama doakan mudah-mudahan Mirwan dan Beril segera sembuh. Baik anak-anak, siapakah di antara kalian yang pernah melihat ada seseorang berbagi entah itu di pasar, di mall, atau di tempat-tempat umum? Ada yang pernah melihat? Ya, baik. Pengen mau tanya dari Fatan. Kamu pernah melihat dalam bentuk apa? Pakaiankah? Makanankah? Makanan. Ya, ada yang dalam bentuk makanan. Ada lagi yang lain dalam bentuk apa, anak-anak? Balkis. Pakaian. Ada yang lain? Nia? Koin. Boleh ya kita berbagi dalam bentuk apa aja. Kira-kira nak, dari pertanyaan Pak Iwan hari ini, kalau kalian melihat ada orang yang sedang berbagi, itu perasaan kalian gimana sih? Senang ya? Apakah kalian pernah melakukan sendiri berbagi? Gimana rasanya? Senang. Apalagi yang dibagi oleh kita. Pasti mereka juga merasakan hal yang sama, yaitu senang. Nah, materi kita hari ini tentang apa kira-kira? Tentang berbagi. Yang akan saya sampaikan itu ada 4 dalam bentuk 4. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, dan yang keempat itu adalah hadiah. Nah, nanti kita akan bahas apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah, dan apa juga perbedaannya ya. Tapi sebelum itu, Pak Iwan mau mengajak anak-anak untuk menonton video dulu. Mau nggak? Oke, kita nonton video ya. Ini buat makasih Kak. Ya, sama-sama. Baik anak-anak, dari video yang kalian saksikan tadi, itu video tentang apa? Berbagi. Apakah yang sedang dibagi sama yang ada di dalam video tadi? Makanan. Nah, kira-kira anak-anak pernah tidak berbagi makanan seperti dalam video tadi? Yang pernah tunjuk tangan? Ya, yang pernah berbagi takbir. Baik anak-anak, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak banget orang-orang di sekeliling kita yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu, Islam dengan bijak memberikan solusi tepat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan Islam mengatur dengan sangat real, rinci, dan banyak. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak, sedekah, hadiah, dan masih banyak
masih banyak lagi. Nah, itulah luar biasanya di dalam Islam ini, nak ya. Islam itu indah. Apakah anak mau melihat satu video lagi yang akan Pak Iwan putar? Ya, nanti dari video ini silahkan kalian nilai gambaran di dalam kehidupan sehari-hari kita apakah ada seperti dalam video ini, ya. Dari video kedua yang Pak Iwan putar tadi, kira-kira itu video tentang apa? Dari kelompok 1 boleh menjawab. Apa, nak? Berbagi. Kelompok 2, kira-kira video tentang apa? Sedekah. Apalagi? Berbuat baik. Sedikit Pak Iwan gambarkan, nak ya, tentang video yang tadi diputar. Sebenarnya, nak, pemuda tadi itu adalah pemuda non-muslim yang dalam kondisi bukan orang kaya, bukan orang sukses, tapi masih susah. Dalam kondisi dia sendiri juga kesusahan, ya kan? Dia kerja pontang-panting, banting tulang untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia masih susah, tapi dalam setiap langkah selalu berusaha peka terhadap lingkungan. Ada tumbuhan yang kering, nak ya, disiramnya. Ada seseorang anak kecil yang kelaparan, dikasih apa tadi? Uang. Ada nenek-nenek yang membutuhkan makanan, dikasih pisang. Nah, itu adalah bentuk kepekaan pemuda tadi terhadap orang-orang yang ada di sekeliling yang membutuhkan. Dari video ini, Pak Iwan akan menjelaskan di dalam Islam juga telah mengatur tentang berbuat baik terhadap orang lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apakah anak-anak sudah tahu pengertian masing-masing? Baik, kalau belum, kita akan sama-sama mempelajari tentang 4 pengertian dari 4 kebaikan yang akan Pak Iwan sampaikan, ya. Baik anak-anak, tentang materi kita hari ini juga ada tujuan pembelajarannya, ya. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Jadi nanti setelah Pak Iwan jelaskan, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah, dan apa itu hadiah. Setelah itu, siswa dapat membedakan mana zakat, mana infak, mana hadiah, dan mana sedekah. Bisa membedakan. Oh, kalau ini zakat. Oh, kalau ini infak. Oh, kalau ini hadiah. Begitu ya. Dan yang ketiga, siswa dapat meneladani perilaku gemar berbagi dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam video tadi ya. Di sini Pak Iwan akan memberikan pengertian bahwasanya zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Berarti, nak, zakat itu wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang mana zakatnya itu sudah mencapai syarat tertentu. Nah, apa aja bentuk zakat? Ada yang tahu? Jadi, nak, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah dilakukan setiap menjelang akhir Ramadan dan itu wajib dikeluarkan oleh setiap kepala. Baik itu baru lahir, bayi, dewasa, orang tua, semuanya wajib membayar zakat setiap tahun, yaitu zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal, ya, zakat mal itu hanya akan dikeluarkan kalau sudah mencapai nisabnya. Nah, apa aja macam-macam zakat mal? Itu ada yang namanya zakat penghasilan, ya, dari penghasilan bumi, penghasilan profesi, misalnya yang profesinya berdagang, bertani. Nah, siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat, entah itu zakat mal atau zakat fitrah ini? Jadi anak-anak, setidaknya ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja ada yang tahu? Fakir, miskin, mu'alaf, apalagi? Anak yatim, ada lagi? Orang yang dalam perjalanan atau fisabilillah, terus apa lagi? Orang yang sedang mempunyai hutang yang banyak, itu juga berhak menerima zakat. Oke. Yang kedua, perhatikan di depan. Yang kedua adalah infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Allah, baik wajib maupun sunnah. Jadi, nak, kalau infak itu adalah harta, sebagian harta yang kita keluarkan kepada orang lain yang membutuhkan, biasanya dalam bentuk uang atau benda. Sedangkan sedekah
hampir sama kayak infak. Bedanya kalau sedekah bisa dalam bentuk apapun. Tidak hanya berbentuk uang ataupun benda, tapi bisa berbentuk apapun. Bisa berbentuk tenaga. Kita membantu orang lain dengan tenaga, itu sudah sedekah. Lantas yang terakhir itu adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai bentuk penghargaan atau kasih sayang tanpa mengharap balasan. Jadi hadiah itu adalah pemberian seseorang karena dalam bentuk penghargaan atau dalam bentuk kasih sayang. Contoh, Pak Iwan ngasih nraktir makanan ke anak-anak. Pak Iwan traktir es krim semua. Nah, dalam bentuk apa? Penghargaan karena anak-anak sudah tertib. Itu namanya hadiah. Atau orang tua kalian memberikan sepeda kepada kalian karena sudah berpuasa 1 bulan penuh. Itu namanya penghargaan dan kasih sayang orang tua. Itu namanya hadiah. Dari penjelasan yang Pak Iwan sampaikan tadi, apakah bisa membedakan mana zakat, mana infak, mana sedekah, mana hadiah? Kalau zakat ada ukuran dan takarannya dan bersifat wajib. Kalau infak dan sedekah bersifat sunnah. Kalau hadiah bersifat boleh. Gak dikerjakan gak apa-apa, dikerjakan dapat pahala. Masing-masing dari keempat ini sudah bisa kalian bedakan ya? Oke, kalau sudah beda, kalau bisa membedakan kita ice breaking dulu supaya tidak ngantuk. Kalau kalian bilang batuk, pegang mulutnya. Kalau pengen bilang batik, pegang pundaknya. Kalau pengen bilang botak, pegang kepalanya. Bisa? Oke. Lihat ke Pak Iwan. Kalau yang salah berarti nggak konsen. Batuk, batik, botak, batik, botak, batik, botak. Oke, sudah konsen semua. Takbir. Adapun dalil dari keempat kebaikan tadi, nah ya, itu ada di sini. Dalil tentang zakat ya, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nanti kalian Pak Iwan kasih tugas untuk mencari dalilnya di dalam Al-Qur'an dan dipelajari ya. Baik. Dalilnya sudah Pak Iwan kasih, nanti akan Pak Iwan berikan instruksi kepada kalian semua untuk mencari hadisnya dan dalilnya di dalam Al-Qur'an dan buku Pak yang sudah kalian bawa ya. Baik anak-anak yang solih-solihah, kita akan melakukan agenda selanjutnya, yaitu kita akan belajar studi kasus tentang materi kita hari ini. Apakah siap? Ya. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1, akan Pak Iwan berikan studi kasus tentang seorang tetangga yang mengalami kesulitan membayar biaya sekolah anaknya. Ya, silahkan diterima dulu ini studi kasusnya ya. Dan untuk kelompok 2, yaitu anak-anak yatim yang tidak memiliki pakaian layak. Nah, ini. Dan kelompok 3 tentang seorang petani mengalami gagal panen. Ya, sebagai rujukan dalam menyelesaikan tugas studi kasus kalian, di sini Bapak sudah akan membagikan bahan ajar ya. Inilah bahan untuk kalian mengerjakan studi kasusnya ya. Apakah kalian sudah siap menyimak? Kelompok 1 akan memberikan presentasi tentang studi kasus. Orang tetangga kesulitan membayar biaya sekolah anaknya. Oke. Seorang tetangga kesulitan membayar biaya sekolah anaknya. Nah, pertanyaan dari Pak Iwan, dari studi kasus yang kalian pelajari tadi, adakah solusi yang tepat dari keempat materi yang kita pelajari tadi? Kira-kira bisa diselesaikan dengan apa di antara 4 tadi? Sedekah. Dengan sedekah. Jadi kelompok 1 memilih penyelesaiannya dengan sedekah. Sedekah itu apa sih nak yang kalian tahu? Memberikan secara sukarela. Memberikan secara sukarela. Bisa dalam bentuk apa nak? Apapun. Dalam bentuk apapun. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini insya Allah sudah selesai. Nah, dari pembelajaran yang kita tadi pelajari, Bapak mau nanya lagi supaya kalian pas pulang nanti masih ingat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan yang Pak Iwan sudah ajarkan tadi, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apa itu zakat? Apa itu sedekah? Betul. Kalau infak apa?
Oke, baiklah anak-anak. Bapak kira sudah pada paham ya apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini senantiasa kalian ingat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas mandiri kepada kalian menyelesaikan soal LKPD. Nanti masing-masing kalian akan Bapak bagikan soal LKPD-nya ya. Apakah sudah siap? Oke. Silahkan dikasih nama dan kelas dan dikerjakan. Silahkan diberi tanda checklist pada jawaban yang menurut kalian benar. Ini adalah soal pilihan ganda dari materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau nanya kepada anak-anak ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Pak Iwan mau nanya sama anak-anak, bagaimanakah perasaan kalian setelah mengikuti materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Alhamdulillah. Adakah anak-anak merasa sulit melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Pak Iwan sampaikan hari ini. Kita akan jumpa minggu depan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.